damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saya dari keluarga Pendeta Tulus Siahaan dan gereja yang saya layani, GMMI, dan Badan Kerjasama Antar Gereja Indonesia, mengucapkan kepada kita semua selamat Hari Natal. Puji Tuhan, ayat yang menjadi renungan pada perayaan Natal kita tahun ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia diberikan dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Yang menjadi tema minggu ini sesuai dengan almanak kita adalah firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Saudara, sampai kapanpun selama manusia ada di bumi ini, firman yang telah menjadi manusia ini, keilahian Yesus ini akan tetap menjadi perdebatan. Sehebat apapun apologet Kristen menyampaikan kebenaran, orang-orang yang tidak percaya, yang hatinya telah dikeraskan oleh kuasa kegelapan, tetap akan menolak. Tuhannya lahir. Bidannya siapa? Kampungnya di mana? Bethlehem ya? Orang mengejek. Mereka tidak akan terima ketika kita berkata firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Dan firman itu adalah Yesus Kristus. Orang langsung sinting itu, pening kepalanya. Perikop ini menjelaskan kepada kita siapa sebenarnya Yesus dan bagaimana sikap kita terhadap dia. Kalau setiap Natal, ayat ini sudah begitu melekat di hati kita. Mulai dari anak sekolah minggu, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Sehebat apapun uraian tentang keilahian Yesus, kalau hatimu menolak, itu tetap menolak. Tapi sesederhana apapun orang menyampaikan, termasuk anak sekolah minggu berkata, pada mulanya adalah firman, kamu langsung bisa tangkap. Oh, awal dari semua ilah itu adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Oh, begitu. Dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat kita hari ini, firman itu telah menjadi daging. Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4. Tetapi di sini dikatakan roh Allah,
Firman yang adalah roh, Allah yang adalah roh, telah menjadi daging, menjadi manusia yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana sikap kita terhadap Yesus ini. Apakah Tuhan sudah selesai setelah Yesus lahir, naik ke surga, turun dan akan datang, selesai di situ? Sudah selesaikah tugasnya? Belum. Masa perjanjian lama, kitab Maleakhi yang terakhir, Nabi Maleakhi, sampai munculnya Nabi Yohanes Pembaptis yang bersaksi tadi dalam ayat ini. Inilah yang kukatakan bahwa ia lebih besar daripada aku, ia sudah ada sebelum aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ada 400 tahun antara Nabi Maleakhi dengan Yohanes Pembaptis. 400 tahun tidak ada suara Tuhan, tidak ada nabi di Israel. 400 tahun sampai akhirnya muncullah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis diterima oleh semua masyarakat, mulai dari jelata sampai raja Israel, bahwa dia adalah nabi yang diutus oleh Tuhan. Yang mau saya sampaikan kepada kita, pesan Natal pada tahun kita akan meninggalkan tahun 2021. Maukah kita meninggalkan pola hidup yang 2021? Masuk ke pola hidup yang baru tahun 2022 sesuai dengan spirit daripada tokoh-tokoh Natal yang kita rayakan setiap tahun. Kenapa Tuhan memilih Maria, Yusuf, orang Majus, gembala, Yohanes Pembaptis? Apa enggak ada orang lain pada masa itu? Tentu banyak orang. Tetapi kenapa Tuhan mempercayakan agenda besar tentang kelahiran Mesias ini kepada tokoh-tokoh Natal itu? Peristiwa Natal sudah selesai. Kita hanya merayakan saja. Tetapi di zaman akhir ini masih banyak tugas ilahi yang harus kita laksanakan. Banyak nubuatan yang harus digenapi di zaman akhir ini. Siapakah orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk dilibatkan dalam agenda Tuhan di zaman akhir? Yohanes 1:12, perikop kita itu tadi. Barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Semua orang Kristen, semua orang yang lahir baru, semua orang yang terima Yesus bisa mengklaim dirinya adalah anak Allah. Semua keturunan Yakub, suku apapun dia, bisa mengklaim dirinya adalah suku Israel, bangsa Israel, darah Israel. Tapi siapa di antara orang Israel itu? Siapa di antara orang Kristen yang Tuhan percayai melaksanakan agendanya di zaman akhir? Ini yang Tuhan cari. Tentu orang-orang yang punya DNA spiritnya, tokoh-tokoh Natal yang kita rayakan setiap tahun. Apa istimewanya Yusuf, Maria, gembala, orang Majus, Yohanes Pembaptis? Ini yang harus kita tangkap, spiritnya, rohnya. Mereka adalah orang-orang yang telah meninggalkan pola hidup jasmaninya. Mereka orang-orang melepaskan diri dari keakuannya, masuk ke alam roh, dunia spiritual. Ini yang mau saya sampaikan kepada kita berkali-kali. Kenapa saya singgung tentang orang spiritualis, tentang permaling? Kalau kau menjadi Kristen hanya sekedar agamamu, kau tidak akan mendapatkan apa-apa dalam iman Kristen. Tapi kita bisa lebih dari orang-orang permaling.
punya hubungan erat dengan Allah mereka. Kita punya hubungan erat dengan Allah kita, dipimpin oleh Allah kita. Mau berubah dari keegoan kepada keilahian. Maria, gadis remaja yang tidak lebih usianya dari 25 tahun atau jangan-jangan masih 20 tahun. Secara akal sehat, sebagai manusia normal, sebagai manusia jasmani, ini resiko tinggi. Dia akan mendatangkan aib kepada ayah dan ibu. Dia hamil di luar nikah. Tetapi oleh roh, dia meninggalkan itu. Dia melihat visi Tuhan, dia melihat rencana Allah, dia mendengar suara Tuhan. Akhirnya dia berkata apa? Tuhan, aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti perkataanmu itu. Amin. Jadilah kepadaku seperti perkataanmu itu. Orang Kristen kebanyakan mau atur Tuhan, tidak mau ikut Tuhan. Kristen ya, Yusuf secara lahiriah, secara etika, secara moral adalah baik bagi dia untuk memutuskan hubungannya dengan Maria sebelum menikah. Supaya orang jangan berprasangka bahwa itu adalah benih. Supaya orang Israel benar-benar percaya Maria mengandung dari roh Tuhan. Itulah Yusuf secara manusiawi. Tetapi Yusuf yang spiritualis didatangi malaikat malam itu, jangan kau ceraikan Maria, nikahi dia. Besoknya bangun pagi menikah. Yusuf melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Secara logika, pertimbangan bagaimana ya? Nanti bagaimana? Kalau begini bagaimana? Enggak. Kalau Tuhan sudah bicara, jangan lagi bicara soal etika moral. Tapi jangan kau bilang suara Tuhan padahal suara setan. Pernah dulu viral itu tahun berapa itu? Mungkin kira-kira 5 tahun yang lalu. Ada 2 orang ibu-ibu kepala sekolah belanja ke pasar dengan telanjang karena disuruh dukun supaya mereka bisa naik menjadi pengawas. Mereka mendengarkan suara dukun, suara iblis, taat kepada setan. Kepada dukun dia taat, kepada Tuhan tak mau taat. Awas orang Kristen ya. Kenapa dukun kau taati? Dukun aja bentar lagi mati. Dukun aja nggak bisa menyembuhkan mencretnya, maaf. Dia dukun manusia biasa. Para gembala tidak mungkin didengarkan orang perkataannya ini. Gak mungkin, mereka ini di ladang. Tidurnya pun di ladang bersama dengan gembala. Mereka upahan. Mereka budak. Apalagi dikunjungi malaikat. Tak mungkin. Tapi faktanya mereka didatangi malaikat. Malaikat suruh pergi. Mereka pergi. Malaikat berbicara kepada mereka, raja mulanya pergi. Alkitab bercerita, orang gembala pergi dan bercerita kepada masyarakat di situ, siapa Yesus yang lahir ini. Wow. Yang tidak diperhitungkan manusia, diperhatikan oleh Tuhan. Yang tidak dipandang, tidak dianggap oleh manusia, dipakai oleh Tuhan. Gembala lah yang pertama memberitakan kepada orang siapa Yesus yang lahir ini. Khotbah semalam tentang Kaisar Agustus ya, Lukas 1.
sensus seluruh dunia. Secara manusiawi, tangkap ini baik-baik. Saya cerita tentang engkau sebagai manusia dengan engkau yang roh. Secara manusia, Raja Kaisar Agustus berpikir, sudah berapa juta masyarakat yang bisa kukuasai di bumi ini. Dia mau tahu, dia sensus. Tapi dia tidak tahu di balik kejahatannya itu, Tuhan sedang pakai dia menggenapkan firman-Nya. Yesus harus lahir di Betlehem. Di alam roh, tangkap ini baik-baik. Di alam roh, setan, kuasa kegelapan, iblis ingin Maria ini mati. Maka cocoklah Kaisar Agustus bikin sensus supaya Maria mati di perjalanan. Bisakah kau tangkap ini, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Banyak orang merancangkan kejahatan kepadamu. Dan iblis ingin kau mati cepat-cepat. Tapi Tuhan tetap menggenapkan firman-Nya kepadamu. Amin. Angkat ini baik-baik. Yesus itu harus lahir di Betlehem. Orang tidak tahu. Setan pun tak tahu. Cocoklah nanti di perjalanan mati lagi. Bayangkan orang dalam hamil 9 bulan harus jalan. Orang Majus secara fisik, secara manusia, secara lahiriah, secara duniawi, mereka lebih layak, mereka lebih kaya, mereka lebih berpengaruh dibanding dengan Yusuf. Gak usah lu dibanding dengan Herodes. Yusuf ayahnya Yesus, raja yang mereka cari itu. Dalam konsep berpikir mereka, raja yang lahir ini tentu keturunan raja. Berangkatlah mereka ke istana Herodes. Bukan, tidak ada yang lahir di sini. Singkat cerita, mereka bertemu dengan keluarga sederhana. Mungkin tidak lagi di kandang domba. Mungkin bisa saja setelah lahir di kandang domba, besok paginya orang ada yang berbelas kasihan, udahlah di kamarku sajalah, aku biar aja di ruang tamu karena penginapan itu. Atau mungkin rumah bisa aja. Yang jelas mereka sudah di rumah ketika orang Majus datang, tidak di kandang domba. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Majus yang bukan orang Yahudi yang tidak beribadah kepada Allah ini, halo, mereka tidak kecewa. Kita salah baca tanda bintang. Mereka bertiga atau paling sedikit 3 kalau menurut persembahan itu. Paling sedikit 3 orang. Bayangkan kalau paling sedikit 3 orang berdiskusi tentang objek yang sama. Benarkah ini raja yang kita cari? Menurutku tidak, kata yang satu. Menurutku iya. Tidak mungkin. Bisa berdebat pulang. Itulah duniawi, itulah manusiawinya, itulah jasmani. Tetapi oleh roh mereka menangkap pesan Tuhan. Mereka tidak beralih, mereka tidak merasa salah. Mereka ini beranggapan inilah dia, tidak lain, tidak bukan. Inilah raja yang kita nantikan itu. Mereka tidak ragu, mereka sujud menyembah. Lalu jangan-jangan mereka yang pakai mahkota itu, bajunya tidak mungkin sesederhana kita. Mereka orang-orang kaya, tokoh-tokoh penting di Timur Tengah. Tapi oleh roh mereka sujud menyembah. Khotbah saya terakhir di sini, kita adalah manusia Allah. Masih ingat? Di sini kan? Bahwa kita semua adalah manusia Allah. Amin.
Firman ini meneguhkan bahwa engkau adalah manusia ilahi. Jika firman telah menjadi daging, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tangkap ini. Jika firman sudah menjadi daging 2021 tahun yang lalu, saatnya sekarang engkau yang daging ini berubah menjadi roh. Bukan lagi takluk pada kedaginganmu, bukan lagi takluk pada logika berpikirmu, tapi mulai belajar ke hati nurani. Di sanalah Tuhan berbicara kepadamu. Mulailah menjadi manusia roh, manusia yang berbicara dengan roh, dengan batin. Apa kata Tuhan di hatimu? Belajarlah mendengar. Strategimu mungkin bisa beribu-ribu cara, taktikmu untuk menyelesaikan satu persoalan, tapi tak selesai persoalan. Karena kau mengandalkan diri, sedangkan Tuhan menunggumu di hatimu, berbicara kepadamu, mengetuk hatimu, menyebutkan namamu, aku di sini. Kenapa kau tidak libatkan aku dalam hidupmu? Tuhan punya agenda yang harus dijalankan dan Dia butuh orang yang Dia percaya. Kau bisa dipercaya banyak orang oleh karena pintarmu, oleh karena cerdikmu, oleh karena kelihayanmu. Tapi apakah Tuhan percaya kepadamu? Di antara banyak orang Israel, hanya orang-orang ini yang dipercaya. Yohanes Pembaptis yang terakhir, tadi kita sudah singgung, dia sudah mendapat tempat di hati setiap orang Israel pada masa itu, bahwa dia adalah nabi besar. Dia punya kesempatan mengambil posisi daripada Mesias. Dia tinggal mengatakan saja, akulah Mesias, selesai. Jadi barang itu, dia akan menjadi Mesias bagi orang Israel. Karena tidak ada satu orang pun yang tidak mengakui kenabian Yohanes Pembaptis. Tapi saya rindu kita membaca ayat ini. Yohanes 3 ayat 30. Ia satu dua ya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus. Wow. Secara manusiawi, kesempatan tidak datang dua kali. Yohanes sudah mendapat tempat di hati semua orang sampai ke Raja Herodes. Dialah nabi besar Israel pada zaman akhir itu. Tapi Yohanes oleh rohnya berkata, kau harus makin kecil, Yesus harus makin besar. Egonya pasti berkata, ini kesempatanmu Yohanes, ayo ambil. Egomu berkata apa? Hati-hati. Mungkin secara egomu kau berkata, kau berpikir ini menguntungkan. Tapi kalau rohmu berkata tidak usah, walaupun itu seolah-olah merugikan. Saya sudah pernah sampaikan kepada kita. Maaf ya, masalah keluarga. Waktu bapakku bercerai, aku usia 1,5 tahun. Mereka sudah punya 2 rumah di Rangkau Prabu. Mereka bercerai, diam-diam bapakku menjual 2 pintu rumah ini, dibangunnya rumahnya dengan istrinya kedua di Siangka. Singkat cerita, setelah semua berlalu, tinggal mamaku yang kedua, datang surat ke saya. Bang, kita akan mengurus surat. Kita harus berikan kuasa kepada mama. Kalau itu saya teken, berarti saya tidak punya hak lagi atas rumah itu. Ya lagi cerita tadi di mamaku dan ada. Bapak Ibu, saya tanda tangan kirim. Walaupun sebenarnya secara manusia kan saya siabana, kan saya yang paling dekat dengan Siantar. Adik-adikku ada di Jogja, di Solo, di Surabaya, di Kediri, yang paling dekat Jambi. Kapan mereka kumpul? Kenapa mereka sudah bertanda tangan? Bisa kan? Sebulan kemudian datang surat yang sama.
Bang, katanya kata BPN nggak cukup hanya tanda tangan, harus sidik jari. Semua sudah pada sidik jari. Kapan orang ini kumpul? Di mana? Semua keluarga bilang jangan kau tanda tangani, jangan kau sidik jari. Saya sidik jari kiri. Rohku berkata, bukan itu sumber berkat, Tuhan sumber berkat. Apa yang kuterima hari ini sungguh berlipat-lipat ganda. Belum cukup itu. Warisan bapakku dari opungku itu adalah hadiah dari mertuanya opungku. Jadi hadiah dari hula-hula ya. Dijual sama adik-adikku ini. Tahun lalu dijual. Rohku bilang tebus. Sebenarnya itu apa tebus tanah di kampung? Tapi karena Tuhan suruh tebus, tebus. Pertanyaannya, apakah saya jadi kaya raya dengan berbuat itu? Tidak. Begini-begini saja. Tapi saya tahu dan percaya, karena yang kulakukan itu adalah apa yang Tuhan suruhkan. Paling tidak anak cucuku akan diberkati turun-temurun. Untuk apa aku enak-enak hidup ini kalau aku tidak menjadi berkat ketika dikenang anak cucu? Beralihlah, kita akan meninggalkan tahun 2021. Tinggalkan cara hidupmu yang duniawi, yang mengikuti kedaginganmu, yang mengikuti ambisi egomu. Masuklah ke alam rohmu. Itu tidak jauh, itu ada di batinmu. Mulailah berbicara kepada hatimu. Di sana Tuhan berbicara kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu ya dan amin. Kami berdoa supaya spirit dari tokoh-tokoh Natal ribuan tahun yang lalu bisa turun kepada kami sehingga kami menjadi orang-orang kepercayaan-Mu untuk melakukan perkara yang paling sederhana sekalipun, karena kami tahu jika itu Tuhan yang suruh, kami akan diberkati dan kami akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.